Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi. Kok paginya lebih besar, bukan selamatnya ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan. Apa kabar? Kabar baik. Baik saja. Luar biasa. Hanya luar biasa saja? Iya. Kita kalah dengan Bapak yang ada di Indonesia ya. Apa kabar? Bukan hanya baik, tapi luar biasa, begitu ya? Minggu berikutnya dibilang apa? Apa kabar? Yang lain bilang luar biasa, dibilang apa? Bombastis katanya. Jadi sekali lagi apa kabar? Terserah, terjemahin sendirilah. Nah, begitu ya. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Sekali lagi Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca berganti-gantian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihinya. Hamba itu sangat sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan sama-sama memperdoakannya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita, ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah susah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada puluhan prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakan lagi, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataannya itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita baca sekali lagi ayat 9. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema hidup yang membuat Yesus takjub. Hidup yang membuat Yesus takjub. Jemaat Tuhan yang kekasih, suatu ketika ada segerombolan orang gila dari rumah sakit gila diantar untuk terapi di tempat yang lain. Dan ketika mereka bersama dengan truk di mana membawa mereka sampai di tengah jalan, ternyata ban mobil truk itu pecah. Supirnya turun. Supirnya lihat ini, mana yang pecah ini? Ternyata sebelah sini pecah. Dia jengkel, kenapa?
Sudah sementara jalan, orang gila ini urusan. Pakai urusan supaya kelihatan kita di Jepang ya. Belum lagi mobilnya bannya pecah. Dia jengkelnya minta. Dia tendang ban mobil. Apa yang terjadi? Saya tidak nanya untuk dijawab. Ternyata baut dari ban ini itu terlempar dan masuk ke sungai. Pusing dia lolang. Nah, bagaimana caranya? Udah banyak pecah, bautnya lagi hilang. Bagaimana caranya? Tiba-tiba turun satu orang gila. Dia bilang, "Mas, kenapa bingung?" Kemudian, ini baut ini. Aduh, Mas, itu gampang saja itu. Hilang berapa? Hilang semuanya. Oke, kalau begitu, Mas, lihat. Di sana ada ban, di situ ada bautnya. Di sana ada ban, di situ ada bautnya. Di sana ada ban, di situ ada bautnya. Ditunjuk ban ya, ban yang lain yang masih ada bautnya. Daripada susah-susah kau pusing-pusing, cabut satu baut dari sana, cabut satu baut dari sana, cabut satu baut dari sana, pasang di situ, selesai bukan? Walaupun masih sisa satu-satu, nanti walaupun jalannya oleng, sampai di depan, di sana ada bengkel, baru kau beli 3 lagi, dipasang, jadi sudah. Akhirnya supirnya kaget, heran dia, takjub dia. Orang ini sebenarnya bukan orang gila ini katanya. Kemudian supirnya bilang begini, "Mas, kamu sepertinya bukan orang gila. Kenapa kau masuk di tempat rumah sakit orang gila?" Kemudian dibilang begini, Mas, saya ini orang gila masuk di rumah sakit orang gila, tapi saya tidak bego seperti kau," katanya begitu. Tahu bego itu apa? Bangunlah engkau, gunakan otakmu, katanya begitu. Jadi di sini kita melihat supir truk itu heran sama orang gila. Bukan berarti saya mengajak kita jadi orang gila, maksudnya bukan itu. Tapi mari kita boleh melihat satu hal yang indah di sini adalah seharusnya hidup kita adalah hidup yang harus menakjubkan. Bukan menakjubkan hanya bagi sesama, tapi hidup kita harus menakjubkan bagi Tuhan. Mengapa? Sudah terlalu banyak Tuhan menakjubkan hidup kita. Pertama, Dia yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Padahal Dia adalah roh adanya. Dia membatasi dirinya menjadi manusia. Bukankah itu sesuatu yang takjub? Dia yang mulia meninggalkan kemuliaannya, masuk dalam kehinaan. Dan saudara dan saya perhatikan, ketika dia lahir, dia pinjam kandang. Betul? Ini belum khotbah Natal ini. Ketika dia lahir, dia pinjam kandang. Ketika dia melahir, dia pinjam tempat tidurnya apa? Palungan. Ketika dia lahir, tidak ada kandang dan palungan dia pinjam. Tapi kain yang menutup dia pun, kain lampin. Kain yang menjijikan. Bukankah sesuatu yang menakjubkan? Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang adalah roh. Allah yang bisa bikin segalanya. Tapi dia rela karena manusia. Dia rela menghinakan dirinya. Bukankah sesuatu yang takjub? Tidak hanya itu. Kita melihat Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Ketika musuh-musuhnya mendera dia, mencambuk dia, mencaci maki dia. Bahkan ketika memaku tangan dan kakinya, seharusnya itu hal yang kecil bagi dia. Tapi kita melihat, apakah dia sanggup, apakah dia mau memakai kuasanya untuk melepaskan diri daripada penderitaan-penderitaan itu? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena cintanya akan kita. Bukankah itu sesuatu yang menakjubkan bagi kita? Ketika dia sudah hampir mati, dia masih berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak hanya itu, sebelum dia masuk dalam penderitaan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Banyak sekali mujizat yang dibuatnya. Dan akhirnya
melalui mujizat itu banyak orang takjub sama dia. Bahkan tidak hanya itu, setiap perkataan yang keluar daripada mulut Yesus adalah perkataan yang menakjubkan. Terlalu banyak hal Tuhan sudah membuat kita takjub. Tapi pertanyaan satu hal bagi kita adalah, apakah dalam hidup kita satu hal saja kecil dalam hidup kita evaluasi secara jujur, apakah itu pernah menakjubkan Tuhan? Dan Tuhan katakan, aku heran ketika aku melihat hamba-Ku ini. Luar biasa imannya, luar biasa perbuatannya, luar biasa perkataannya. Itu menyenangkan hatiku. Apakah dalam hidup kita pernah Tuhan takjub dengan hidup kita? Yang tahu itu hanyalah kita sendiri di hadapan Tuhan. Tapi saudaraku, mungkin saudara menatap saya dan saudara berkata, bagaimana mungkin saya yang terbatas dan berdosa ini bisa membuat Tuhan itu takjub? Betul ya? Bagaimana mungkin saya yang sementara, saya yang terbatas, saya yang penuh dengan dosa, itu bisa menakjubkan Tuhan? Padahal Dia yang sempurna, Dia yang kudus, tidak ada yang kurang bagi Dia. Maka seharusnya tidak ada hal pun yang mengherankan Dia dan menakjubkan Dia. Tapi mari kita boleh melihat ada satu pribadi yang hidupnya menakjubkan Tuhan, hidupnya mengherankan Tuhan. Dan saudaraku, kita melihat dia bukan orang Israel, dia bukan umat pilihan, tetapi dia adalah perwira di Kapernaum. Nah, mari kita melihat mengapa, dalam hal apa Tuhan takjub kepada perwira itu. Mari kita boleh melihat hal yang pertama. Kita baca ayat yang kedua. Kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan apa? Hampir mati. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, hal yang pertama yang membuat Yesus takjub dengan kehidupan orang ini adalah ayat yang kedua. Mengapa saya katakan ayat yang kedua? Karena di sana dikatakan ia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Istilah hamba di situ ditulis dengan kata doulos. Doulos artinya budak. Budak artinya dia tidak punya harga apa-apa. Tapi tidak hanya itu. Kata selanjutnya yang bisa kita lihat di sana adalah hamba itu yang sangat dihargainya. Kata dihargai dalam bahasa Yunani dia memakai kata antimos, bukan antimo ya. Antimo itu sakit apa? Obat apa itu? Mual-mual apa itu? Kalau jalan jauh harus minum itu supaya tidak muntah-muntah. Ini antimos. Antimos artinya hamba yang sangat-sangat mendapatkan penghargaan. Dan istilah antimos ini ditujukan kepada ibu-ibu yang punya berlian. Dan dia sangat jaga berlian itu. Sehingga dia masukkan berlian itu di dalam kotak. Kemudian dia kunci kotak itu. Dia masukkan lagi ke dalam peti. Dia kunci peti itu. Kemudian peti itu bersama dengan berlian itu dimasukkan ke dalam lemari. Dia kunci erat-erat lemari itu. Berapa kali dia kunci? 3 kayaknya. Berarti kayaknya juga begitu. Nah, begitu ya. Pertanyaan saya, mengapa dia kunci erat-erat itu? Karena itu barang berharga bagi dia, betul? Dia tidak mau itu hilang. Istilah yang dipakai itu adalah antimos. Maka dia bilang begini, hamba itu adalah hamba yang antimos. Hamba yang sangat berharga bagi tuannya. Hamba yang sangat-sangat dihargai. Seperti berlian. Perkataan itu adalah perkataan yang bertolak belakang dengan budaya pada saat itu. Kenapa? Karena hamba itu sekarang yang dibawa di apa itu, yang dipunyai oleh hamba Tuhan itu adalah hamba yang sedang sehat atau sedang sakit. Sakit apa? Lukas menjelaskan bahwa dia sakit lumpuh dan hampir mati. Kira-kira dia masih berguna apa tidak? Masih berguna apa tidak? Seharusnya tidak. Dan pada saat itu ada 3 hal yang berlaku bagi seorang tuan kalau hambanya sakit. Yang pertama, dia bisa bawa hamba ini
dengan surat pembeliannya, dia bawa ke lapangan, dan di sana hamba ini bisa dibunuh di sana, dan surat pembelian itu diletakkan di sana dan sah. Mengapa? Karena hamba itu tidak lagi berguna. Karena Tuhan, dia memiliki hak penuh atas hamba itu sendiri. Pertanyaan saya, Tuhan itu melakukan itu? Tidak. Yang kedua, hal yang kedua adalah kalau dia tidak membunuh akan orang itu atau hambanya itu di lapangan, maka yang kedua adalah dia bawa hamba ini, dia bawa ke pasar budak, di sana dia jual di sana. Tapi otomatis hamba ini nggak akan mungkin laku, betul ya? Kenapa? Karena dia sudah lumpuh, dia tidak berguna. Hal yang ketiga, kalau dia tidak bunuh atau dia tidak jual, yang ketiga adalah dia bawa hamba ini ke padang gurun, lepaskanlah dia di sana, dan tidak boleh diberi minum, tidak boleh diberi makan, sampai dia mati perlahan-lahan. Itu aturan yang terjadi pada saat itu. Tapi pertanyaan saya, Tuhan ini melakukan 3 hal ini terhadap hamba ini? Tidak melakukan itu. Mengapa? Karena kata antimos artinya dia menghargai akan hambanya. Bahkan Yohanes 4 mengatakan, ayat 46 dikatakan apa? Dia tidak menyebut dengan hamba, tetapi dia katakan, anakku sedang apa? Sakit. Anak di situ dia pakai kata uios. Uios itu artinya apa? Anakku yang memiliki warisanku. Coba saudara dan saya bayangkan. Dia punya hamba, udah sakit lumpuh, dia anggap berharga, tapi dia juga mengatakan kalau dia mati, dia juga hamba ini memiliki warisan daripadanya. Bukankah seorang perwira yang luar biasa? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Tuhan Yesus mengerti kata antimos ini, dia kagum oleh karena apa? Orang ini luar biasa. Mengapa dia luar biasa? Karena Tuhan Yesus melihat, menembus ke dalam hatinya. Di sana Yesus melihat ada iman yang besar di sana. Amin. Ketika Yesus melihat iman yang besar di sana, Yesus kagum oleh karena apa? Banyak orang berkata, aku orang beriman. Tetapi Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah apa? Mati. Maka kalau kita beriman, buktikan akan iman kita. Banyak orang berkata, aku beriman. Tapi setelah diminta, buktikan iman itu. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Tapi kalau iman tidak dibuktikan dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati adanya. Maka di sini perwira ini, istilah perwira di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata centurion. Centurion itu artinya, kalau sekarang di Indonesia itu jenderal bintang 2. Dan dia orang dekat daripada kaisar. Kalau kaisar mengambil keputusan, orang ini dipanggil untuk diminta bagaimana situasi kondisi istana, kemudian rakyat dan lain sebagainya. Baru bersama-sama dengan perwira ini mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam pengamanan akan wilayah kekuasaan Romawi dan Israel pada saat itu. Jadi orang kepercayaan. Tapi orang kepercayaan, orang yang berpangkat, orang yang terkenal, orang yang kaya seperti ini masih menghargai seorang hamba yang tidak berguna seperti itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa dia melakukan itu? Karena dia punya iman, dan iman dibuktikan dengan kasih terhadap sesama. Saudaraku, mari kita boleh mengerti mengapa walaupun orang ini tidak berguna lagi baginya, dia tetap menghargai orang ini. Bukan mengapa orang ini sudah tidak bermanfaat padanya, tetapi mengapa dia sangat mengasihi, bahkan mau memandang orang ini sebagai orang yang berharga dan orang yang bisa diwariskan akan kekayaannya. Jawabannya, karena kita melihat kasih tidak pernah melihat nilai orang berdasarkan label yang ada pada orang itu. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang beriman pasti dia punya kasih, dan kasih yang diberikan pada sesama tidak dibatasi dengan label yang dimiliki oleh orang itu. Maka perwira ini mampu melihat menembus status daripada hamba budak ini. Mengapa? Kalau dia hanya melihat sebatas hamba atau budak ini, dia tidak akan pernah menghargai. Tapi dia mampu melihat melampaui itu, karena dia tahu ada nilai manusia yang ada pada hamba ini sama dengan nilai manusia yang ada pada dia. Maka dengan demikian,
apapun label yang diberikan oleh manusia, tidak akan pernah menghilangkan nilai manusia ciptaan yang Allah taruh dalam hamba ini dan Allah taruh di dalam dirinya. Maka dengan demikian, dia terus menghargai akan hamba ini, walaupun hamba itu tidak berguna. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebenarnya konsep itu adalah satu pukulan yang dahsyat buat orang Yahudi. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena orang Yahudi punya blok. Pernah ada seorang yang datang sama Tuhan Yesus dan berkata begini, bagaimana supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Betul ya? Tuhan Yesus katakan, kasihlah sesamamu manusia. Apa hukum yang utama? Dan apa hukum yang kedua? Dia jawab dengan luar biasa, kasih Tuhan Allah, kasih sesama. Kemudian untuk membela diri dia bilang apa? Siapaku sesamaku manusia. Kalimat itu mau menunjukkan, saya sudah punya label, saya punya batasan, saya punya lingkaran sesama. Kalau dia sama-sama orang Yahudi, dia adalah sesama. Tapi kalau dia bukan orang Yahudi, maka dia bukan sesama. Kalau saya keturunan Lewi, yang sesama bagiku adalah Lewi. Dia kalau bukan Lewi, maka dia bukan sesama bagiku. Tapi kita melihat perwira di Kapernaum, dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi yang tidak mengenal Tuhan seharusnya, tapi dia punya lingkaran sesama yang begitu luar biasa. Sebenarnya pada saat itu, budak itu bukan orang Romawi, tapi budak itu adalah orang Yahudi. Bagi orang Romawi dan orang Yahudi, ada satu permusuhan yang sangat keras sekali. Mengapa? Karena pada saat itu orang Romawi sedang menjajah orang Yahudi. Dan nilai daripada orang Yahudi, seharusnya di depan mata orang yang Romawi, nilai orang Yahudi itu rendah. Tapi di hadapan perwira ini tidak melihat nilai berdasarkan label. Kau orang Yahudi, saya orang Romawi, kau hamba, saya Tuhan. Tidak. Tapi perwira ini memiliki kasih yang menembus semua label. Dan dia menemukan ada nilai gambar dan rupa Allah yang tertanam di dalam hamba ini dan tertanam di dalam dirinya juga. Maka dia sungguh-sungguh menghargai itu. Pertanyaan saya buat kita semua, ketika kita memandang seseorang dan kita mau memberikan kasih kepada seseorang, apakah kasih dan pandangan kita itu berdasarkan label yang ada pada dia, atau berdasarkan nilai yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya? Kalau berdasarkan nilai yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya, kasih kita tidak akan pernah berubah. Ketika dia kaya, kita mengasihi dia. Ketika dia miskin, kita mengasihi dia. Ketika dia tidak dianggap orang, kita tetap mengasihi dia. Amin itu. Kenapa? Karena nilai yang Allah tanamkan di dalam hidupnya tidak akan pernah berubah. Dia adalah gambar rupa Allah. Saya pun adalah gambar dan rupa Allah. Maka nilai itu tetap adanya. Dan seharusnya kasih itu pun tetap kekal adanya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus mengasihi kita ketika kapan dia mau kapan? Dalam kondisi apa kita pada saat itu? Dia mengasihi kita bukan ketika kita sudah baik. Dia mengasihi kita bukan ketika kita sudah mengasihinya. Tetapi Alkitab katakan, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuhnya, ketika kita masih menjadi lemah, dia sudah mengasihi kita. Mengapa demikian? Karena Yesus melihat menembus semua dosa kita dan melihat ada nilai gambar dan rupa Allah yang perlu diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Yesus tidak melihat label kita. Tuhan Yesus tidak melihat bagian luar kita. Mau Louis Vuitton kah? Iya. Betul tak? Mau pakai Bulgari kah? Mau pakai apa lagi? Seiko kah? Apa lagi? Mau pakai Rolex kah? Semua itu nggak akan kita bawa ke surga. Amin itu. Yang kita bawa itu adalah hidup kita. Dan nilai itu Tuhan taruh di dalam hidup kita. Maka ini menjadi hal yang pertama yang perlu kita belajar. Kenapa? Karena perwira ini, kalau kita melihat, mungkin orang berkata begini, loh dia kan orang Romawi. Mengapa dia bisa punya konsep seperti itu? Konsep kasih seperti itu. Mari kita melihat ayat yang ke-7. Apakah dia sungguh orang percaya? Walaupun dia seorang perwira. Kita lihat ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu
akan apa? Sembuh. Nah, istilah kata di situ, katakan saja sepatah apa? Kata. Kata yang dipakai di situ dalam bahasa Yunani dia yang dipakai adalah kata logia. Kata logia itu sama dengan kata akarnya adalah kata logos. Saudara mengerti logos? Yohanes 1 ayat 1 dibilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Istilah firman di sana adalah logos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah sendiri. Maka istilah logos di sini itu berkaitan dengan Yesus Kristus. Karena itu berbicara tentang praeksistensinya Yesus Kristus. Apa itu praeksistensi? Itu semacam kue lampar yang praeksistensi artinya sebelum Tuhan Yesus ada, dia sudah ada sebelumnya. Maka dikatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada Abraham. Karena Yesus sudah ada sebelum Abraham. Mengapa? Itu berbicara tentang praeksistensi. Dan sebelum dia berada, dia bereksistensi, dia sudah ada sebelumnya. Dan konsep yang dipakai itu adalah logos sendiri. Orang ini perwira di Kapernaum, dia bukan orang Israel, tapi dia mengerti apa itu logos. Kata yang kedua, supaya kita mengerti bahwa orang ini adalah orang percaya, mari kita melihat lagi ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya apa? Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Ada dua kata yang diulang, yaitu kata apa? Tuhan. Kata Tuhan ini dalam bahasa Yunani memakai kata apa? Kurios. Kurios itu adalah terjemahan daripada Septuaginta. Septuaginta tahu? Itu penerjemahan bahasa Ibrani Perjanjian Lama ke bahasa Yunani. Penerjemahan bahasa Ibrani Perjanjian Lama ke bahasa Yunani. Maka kata ketika diterjemahkan kata Adonai. Adonai itu dari bahasa Ibrani itu. Yang sebenarnya akarnya itu adalah Yahweh. Tapi bagi orang Yahudi, Yahweh tidak boleh disebutkan langsung. Karena nama itu adalah nama pribadi Allah. Nama itu suci. Maka orang di Israel tidak berani untuk mengucapkan itu secara langsung. Maka mereka mengganti dengan nama kata Adonai. Adonai adalah Tuhanku. Maka kalau saudara baca Alkitab kita ada Tuhan besar. Itu artinya Tuhan. Diterjemahkan itu sebenarnya Yahweh. Tetapi tidak diterjemahkan Yahweh, tapi diterjemahkan Adonai. Dan ketika dialihkan ke dalam bahasa Yunani, dia memakai kata Kurios, Tuhanku. Orang ini adalah perwira Kapernaum. Dia perwira Romawi. Tapi dia mengerti Yesus yang datang adalah Kuriosku, Tuhanku, Allahku, Yahwehku. Dia percaya apa tidak? Percaya Tuhan Yesus adalah Allah. Tapi kita mengerti dengan konsep dia mengakui Yesus adalah Kurios. Dia mengakui perkataan Yesus adalah Logos. Maka dia adalah orang percaya. Maka dia membuktikan iman percayanya dengan yang pertama. Dia memiliki kasih. Kasih bukan melihat dari label. Tetapi kasih mampu melihat sampai kepada nilai manusia itu sendiri. Saya rindukan semua jemaat Tuhan yang ada di G3 Osaka. Kita tidak boleh membuat jarak satu dengan yang lain. Tidak boleh menganggap yang satu lebih tinggi dan satu lebih rendah. Betul ya? Walaupun ada yang kalau berdiri tinggi dan ada yang berdiri pendek. Betul ya? Tapi jangan kita minder karena tinggi rendah itu. Karena itu ciptaan Tuhan. Betul? Kenapa? Kalau yang tinggi disuruh masuk kolong tempat tidur belum tentu cepat. Betul ya? Tapi yang pendek kalau disuruh cari sesuatu di kolong tempat tidur dia lebih cepat daripada yang tinggi. Maka jangan bangga yang tinggi. Saudara harus bersyukur. Karena ada pendek, maka saudara disebut tinggi. Betul ya? Kalau tidak ada yang pendek, bagaimana saudara disebut tinggi? Maka yang merasa dirinya cantik, jangan bangga juga ketika kau berdiri di sampingmu, dia kurang cantik. Karena ada dia, maka kau cantik. Tapi mari kita boleh perhatikan, ada yang betul-betul cantik, tapi ada yang sok-sok cantik. Tahu? Yang cantik itu kalau diminta foto, dibilang, ayo mari foto. Gitu. Kalau yang sok cantik itu ya, ketika dia lihat mari foto, undang mari. Itu namanya sok-sok cantik.
Padahal apa? Kalau kucing dia tuh meow. Gitu ya. Maka mari saya rindu komunitas persaudaraan kita, kekeluargaan kita yang ada di GT Osaka tidak boleh terpecah belah oleh karena label, oleh karena aturan-aturan luar, tetapi semua kita punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Maka kasih harus mengikat kita. Amin itu. Kita tidak boleh membuat jarak di antara kita. Persekutuan kita tidak boleh hancur oleh karena perbedaan-perbedaan. Mengapa? Karena Efesus pasal yang kedua dikatakan apa? Kamu yang dulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Betul ya? Itu bicara apa? Dulu kamu orang Yahudi, dulu kamu non-Yahudi, sekarang engkau sudah menyatu dengan orang Yahudi yang percaya. Maka di hadapan Tuhan tidak lagi orang Yahudi, tidak lagi orang non-Yahudi, tidak lagi orang ini dan lain sebagainya, tapi semuanya satu di dalam Tuhan. Maka seharusnya di hadapan Tuhan tidak lagi kita berkata, aku orang Timor, betul ya? Aku orang Papua, begitu ya? Kakak ini sudah yang bahaya kah? Gitu kan? Aku orang Ambon, tidak. Tapi di hadapan Tuhan, kita semua adalah gereja Tuhan. Amin itu. Kenapa? Karena nilai yang Tuhan tanam di antara saudara dan saya itu nilainya sama. Kita sebagai gambar dan rupa Allah. Maka nilai itu, kalau orang mengerti nilai itu, salah satu potensi yang Allah taruh di dalamnya adalah potensi kasih itu sendiri. Kasih itu mengikat kita. Maka seharusnya persekutuan kita, kekeluargaan kita, persaudaraan kita tidak boleh dihancur berantakan hanya oleh karena label-label yang ada di luar kita. Kenapa? Karena semua perbedaan di dalam salib Kristus itu sudah disatukan. Amin itu. Selanjutnya bagaimana? Semua kelebihan-kelebihan yang ada, yang dipandang orang menjadi perbedaan, itu seharusnya bukan menjadi potensi untuk merusak persekutuan kita, tetapi menjadi potensi untuk mempersatukan kita. Maka saya bangga menjadi pendeta di G3 Osaka. Bukan hanya di G3 Osaka, G3 seluruh Jepang. Mengapa? G3 itu apa? Gereja. Kadang-kadang jemaat juga sudah lama beribadah, kadang-kadang tidak hafal ini. G3 itu apa? Coba ulang dulu, yang ini duluan, saya mau pasang dulu. G3 itu apa? Saya belum bilang benar. 1, 2, 3. Apa G3? Gereja Interdenominasi. Ya, ada benar, ada salahnya. Ada yang bilang begini, gereja interdominasi. Apa dominasi di situ? Interdenominasi. Apa artinya? Oh itu beda. Maka Pak Cumi, Gembala Pusat mengatakan begini. Di Indonesia kita punya perbedaan karena punya bendera masing-masing. Tetapi seharusnya ketika kita datang ke sini, semuanya disatukan dan kita melihat apa yang bisa menjadi kekuatan gereja, kita satukan menjadi satu, dan di sana kita boleh memiliki kekuatan yang besar untuk bertumbuh bersama-sama. Saya berikan contoh. Mengapa Protestan pisah dari Katolik? Karena itu perbedaan doktrin. Padahal perbedaan doktrin itu perbedaan doktrin iman. Padahal sebenarnya akar mereka sama, yaitu Yesus Kristus sebagai pusat, betul ya? Jadi seharusnya oikumen yang berdasar di dalam Yesus Kristus. Seharusnya ada dasar di sana. Kemudian mengapa perjalanan selanjutnya kemudian muncul Pantekosta dari Protestan, betul ya? Mengapa muncul Pantekosta? Karena munculnya Pantekosta oleh karena Protestan telah menghilangkan satu dasar di dalam pengajaran Alkitab, yaitu apa? Doa. Kenapa? Karena Protestan semakin besar, yang diurus mulai inventarisasi, betul ya? Inventarisasi perlu diurus, itu penting, karena semua itu berkat Tuhan, betul? Tapi kalau hanya fokus di situ, lupa doa, itu masalah besar, betul tak? Akhirnya muncullah Pantekosta, memiliki api doa. Maka orang Pantekosta itu berdoa sampai nangis, betul ya? Ciri khas Pantekosta ini berdoa. Tetapi mari kita melihat, setelah Pantekosta muncul, setelah Pantekosta mulai maju, muncul lagi karismatik yang lahir daripada Pantekosta. Mengapa karismatik itu muncul dari Pantekosta? Jawabannya, karena Pantekosta banyak berdoa, tapi lupa satu hal, dan juga tidak ada pada Protestan, yaitu apa? Pujian dan penyembahan.
itu hilang. Maka muncul karismatik dengan pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Maka saudaraku, tapi jangan lupa, Protestan juga punya satu kekuatan yang luar biasa, yaitu organisasi gereja yang begitu fight, betul? Dan itu menjadi kekuatan. Maka kalau keluarkan 1 yen sekalipun, 1 rupiah sekalipun, itu tidak pernah ada di sini di Indonesia. 1 rupiah sekalipun, rapat dulu, bicara dulu, betul, kita harus pertanggungjawabkan dulu. Itu sesuatu yang baik sekali. Karena 1 yen pun itu adalah uang jemaat dan milik Tuhan dipertanggungjawabkan. Nah, coba saudara dan saya bayangkan, kalau organisasi ini kita adopsi dari Protestan organisasinya, betul, fight luar biasa. Kita adopsi dari Pentakosta, doanya besar. Kita adopsi dari karismatik, pujian penyembahan yang dahsyat. Kalau digabung di GI3, kira-kira punya kekuatan dahsyat apa tidak? Hanya kita mikir, hanya teknis-teknis saja. Sehingga kadang-kadang itu merusak gereja Tuhan. Lu baptis dengan apa? Betul ya? Padahal sedikitnya air dan sebanyaknya air tidak pernah menyelamatkan kita, gitu kan? Lu bahasa roh apa enggak? Begitu kan? Di sini tidak pernah ada, tapi di tempat lain itu ada. Kadang-kadang hal teknis ini kadang merusak kekeluargaan kita. Bukan berarti GI3 tidak mengakui itu. GI3 mengakui bahasa roh. GI3 mengakui baptis percik dan baptis selam. Kenapa? Karena kita bukan melihat teknisnya, tapi kita melihat intinya. Yesus bilang apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Dalam nama siapa di situ? Pendeta Cumi, Pendeta Ayu, Pendeta Tony? Itu nggak sah ini. Tapi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka di sini mari kita boleh melihat, kadang hal-hal label bisa merusak, suplemen itu kadang merusak persekutuan kita. Tapi kalau kita kembali kepada esensi kasih yang sesungguhnya, maka saya percaya kasih itu akan mengikat kita. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal yang ke-13, ya, kasih begitu luar biasa dalam 1 Korintus pasal 13. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Satu sisi juga kita boleh mengadopsi kekuatan daripada Katolik. Apa itu? Upacara kusuknya itu begitu luar biasa. Kekusukannya di hadapan Tuhan, kesungguhannya di hadapan Tuhan begitu luar biasa. Dan kalau kekuatan itu kita taruh di GI3, bukankah itu memiliki satu kekuatan yang dahsyat buat pertumbuhan GI3 itu? Tapi saya mau katakan, kecuali kalau kita semua sungguh mengerti apa itu esensi kasih yang sesungguhnya, baru gereja ini bisa memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah pelayanan ini. Maka mari kita boleh belajar. Dan saya juga belajar di tengah-tengah menggembalakan jemaat. Saya tidak pernah berkata bahwa saya mengajar jemaat, tapi lebih banyak saya belajar daripada jemaat. Karena apa? Ada potensi-potensi yang Tuhan taruh di sana, yang di sana saya harus belajar untuk bertumbuh dan belajar di dalam menggembalakan jemaat. Jemaat Tuhan yang kekasih. Maka mari kita boleh belajar menjadi satu kekuatan untuk boleh terus bertumbuh, karena kasih yang begitu dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai kasih seperti ini, Tuhan akan takjub. Kenapa? Karena kita memiliki satu pandangan yang berbeda dengan dunia. Dunia melihat hanya bagian luarnya, tetapi kita melihat sampai pada nilai manusia yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah, apalagi yang membuat Tuhan Yesus takjub dari kehidupan daripada orang ini. Tidak hanya kasihnya akan hambanya, tapi hal yang kedua yang kita belajar dari sini adalah kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka datang kepada Yesus dan apa? Apa? Ia layak apa? Engkau tolong. Ayat 5, 1, 2, 3. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang apa? Menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari sini, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini, mengapa Tuhan Yesus takjub kepada perwira ini? Yang kedua adalah orang-orang Yahudi datang sama Tuhan Yesus dan dikatakan, orang ini layak kau tolong. Kenapa tolong? Dia mau apa? Apa di situ? Ayat 5? Aduh, semuanya hanya lihat saya, nanti tambah rontok saya ini. Apa yang ada di situ?
Tapi yang mengasihi bangsa kita, dan dia menanggung pembangunan rumah dan rumah ibadat kami. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat kan. Apa maksudnya itu? Awalnya ketika saya baca ini saya pikirnya, oh mereka lagi pembangunan gereja, kemudian dia kasih sokongan uang yang banyak. Ternyata maksud di sini ya menanggung pembangunan ini ternyata memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah ternyata centurion pada saat itu dia punya salah satu tugas adalah mengawasi orang-orang Yahudi. Mengapa mengawasi? Orang Yahudi itu tiap hari itu doanya 7 kali. Tetangga kita berapa kali? 5. Kita berapa kali? 1. Udah besar, jujur lagi gitu ya. Tapi Tuhan menurut orang jujur seperti itu. Pertanyaan saya tanya lagi. Orang Yahudi berapa kali? 7 kali. Istilah yang dipakai itu Shemone Esrei. Kemudian orang tetangga kita berapa? 5. Kalau kita berapa kali? 3. Sebelum makan. 3 kali. Pas makan? Makan pagi, Makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau nggak makan? Kalau nggak makan berarti nggak berdoa. Mantap juga itu. Nah, kita bagaimana? Seharusnya kita senantiasa, betul? Iya, senantiasa dalam tidur, gitu ya. Kita ngerti doa itu ada 2 hal. Yang pertama dalam doa hakikat dan yang kedua doa liturgi. Doa hakikat itu apa? Doa liturgi itu apa? Ketika kita maju di mimbar kita lipat tangan, maka ada lagu 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Pertanyaan saya, kalau dia tidak tunduk kepala, doanya diterima apa enggak? Tapi memang itu doa liturgi, maka kita harus hormat. Kenapa? Kalau kita datang kepada orang-orang ini pun yang mengundang kita pun kita harus hormat, bukan? Apalagi kita datang pada raja, dia segala raja, kita harus hormat. Maka kita punya posisi tubuh yang menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Itu namanya doa, itu lipat tangan habis itu baru berdoa. Tapi doa yang kedua disebut dengan doa hakikat. Doa hakikat itu apa? Doa hakikat ini perlu ada. Bukan hanya doa liturgi saja. Karena saudara bayangkan, kalau saya lagi nyetir mobil, kemudian saya harus pada saat itu saya harus berdoa, dan saudara bayangkan saya lepas setir, kemudian saya lipat tangan dan saya berdoa, mobil jalan sendiri menuju ke mana? Amin, amin surga. Betul ya? Amin, amin surga. Tapi ada namanya doa hakikat. Doa hakikat itu adalah doa yang lahir daripada hati saya, dan itu tidak membutuhkan sikap hormat. Kenapa? Karena Tuhan tahu situasi itu situasi yang sulit bagi kita. Maka ketika kita berdoa, kita mau berdoa lagi nyetir dan lain sebagainya, kemudian mereka lalu lalang dan lain sebagainya, banyak sekali motor seperti hilang. Apa itu? Apa itu? Lalu bukan hilang. Apa yang namanya? Apa itu Pak? Lalang. Itu. Pokoknya itulah, gitu kira-kira lah. Ya, jadi seperti motor yang kemudian saya ketakutan, saya harus berdoa, Tuhan lindungi saya. Perlu tutup mata apa enggak? Enggak. Perlu lepas tangan enggak? Enggak. Iya, lepas tangan bukan hanya motor tabrak surga. Itu pun kalau masuk surga. Tapi pasti masuk surga saya. Amin. Amin. Amin itu? Amin. Kok ada yang enggak amin ya? Berarti tidak masuk surga ini, masih ini. Ya toh? Maka mari kita boleh melihat ada doa hakikat di mana? Ada saat-saat di mana kita hanya angkat hati sama Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti kondisi saya. Maka kita katakan ada saat di mana karena beban itu berat, kita tidak sanggup untuk mengucapkan kata-kata kita. Tapi Roh Kudus adalah pensyafaat bagi kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati Allah dan dia membawa pergumulan kita ke dalam hati Allah. Maka Tuhan hanya menuntut satu, kita angkat pergumulan kita sama Tuhan. Maka ada setelah saya khotbah di AIC seperti itu, ada seorang datang sama saya, Pak, kalau begitu saya pulang kerja, saya capek sekali, kadang saya lembur sampai jam 9. Kalau saya pulang sampai di rumah, kemudian saya kadang-kadang tidak lagi buka baju, saya langsung baring di situ, kemudian saya berdoa, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Amin. Selesai apa? Bisa enggak? Saya bilang enggak apa-apa. Hanya masalahnya bagi saya begini, bagi Tuhan sih enggak apa-apa. Saya takutnya bagi kamu ada apa-apa.
Ketika kau bangun kau ngomong, aminnya besok pagi. Jadi doa malam dan doa pagi digabung jadi satu. Itu masalahnya. Jadi kita ngerti doa. Betul ya? Mengerti doa? Hakikat dan doa apa? Doa liturgi. Nah, centurion pada saat itu dia mengawasi kalau orang Yahudi pada saat itu tidak masuk ke sinagoge tahu ya? Itu tempat pembelajaran dan doa orang Yahudi. Kalau mereka tidak masuk ke sana, centurion ini datang dan panggil mereka. Kenapa kamu tidak berdoa? Bahkan dalam tafsiran itu dikatakan, kadang centurion ini tampar mereka untuk suruh masuk ke sinagoge. Kenapa? Kalau mereka taat beribadah, pasti mereka taat kepada penjajah. Itu konsep mereka. Mau perlu ada centurion di Osaka? Dan dengan demikian mereka melihat ini pembangunan secara rohani. Tapi yang kedua adalah pembangunan secara fisik, di mana baik Allah ketika dibangun, dia juga memberikan bantuan. Maka hal yang kedua adalah mengapa Tuhan Yesus takjub? Karena orang ini memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Dia tidak hanya menolong orang-orang sebangsanya, tapi dia menolong pembangunan bait Allah yang merupakan pembangunan bait Allah orang Yahudi. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita boleh belajar bahwa orang ini memiliki hati yang sungguh-sungguh bermurah hati, karena dia memiliki iman yang besar. Nah, saya percaya orang yang beriman pasti dibuktikan dengan perbuatan, dan perbuatan itu dilakukan oleh karena kasih dan kemurahan hati yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang saya nggak habis pikir, kenapa ya ada orang yang sudah bilang dia bertobat, kadang-kadang dia sudah beriman, kadang-kadang dia sudah lahir baru, tapi pelit tidak ampun dia. Iya, di sini tidak pernah ada itu. Tapi di tempat lain sekarang saya lihat pelit tidak ampun dia. Iya. Maka kadang-kadang kalau kita mau pergi ke rumah orang yang pelit ini, kadang-kadang kita mikir, di sini tidak pernah ada ya, sekali lagi. Mikir, kenapa? Karena kadang-kadang satu lembar tisu itu dipakai, kemudian dijemur lagi, habis itu dipakai lagi. Habis itu dijemur lagi, dipakai lagi. Maka kadang-kadang ada tisu yang terbuka di meja, kadang-kadang saya juga mikir, perlu ku pakai enggak ini? Karena harus ku cium dulu, baunya apa ini? Dan bukan hanya itu saja, tusuk gigi juga. Kalau ketemu begini susahnya minta ampun. Maka kalau sesuatu yang ditaruh di depan, kalau terbuka itu harus mikir-mikir. Kalau mau pakai mikir dulu. Ambil tusuk giginya, dekatkan dulu, baunya ini bagaimana. Ada seorang pembantu, ya, dia ketakutan waktu. Apa itu? Tuan rumah itu marah. Kenapa? Karena ibu itu setiap kali beli tusuk gigi habis, cepat habis. Kemudian dia marah, pembantunya datang. Bu, bukan saya loh yang habisin. Kenapa? Siapa yang habisin? Itu mereka itu. Karena mereka habis pakai buang, saya habis pakai, saya taruh kembali katanya. Minta ampun itu, hati-hatilah itu, ya. Saudara pernah dengar itu cerita kacang mede juga? Nih, ada orang kunjungan ke rumah satu nenek. Datang nenek itu kaget, langsung cepat-cepat dia masuk ke kamar, kemudian ganti pakaian. Lama sekali, karena namanya nenek kan harus pasang gigi palsu segala, harus macam-macam gitu kan, lama sekali. Akhirnya majelis gereja nunggu lama. Oh, mereka lihat ada kacang mede di situ. Ambillah makanlah itu. Lama sekali nenek ini keluar. Dan tiba-tiba nenek itu keluar. Aduh, minta maaf ya, saya lama sekali. Nggak apa-apa nek, kami yang malah minta maaf. Kenapa? Kacang medenya nenek ini habis kami makan. Oh, nggak apa-apa. Anak saya kirim silver queen buat saya. Coklatnya yang saya makan, itu yang saya kenyangkan. Maka hati-hati loh. Saya mikir ini. Mungkin di sini saudara tidak tertawa, tapi ketika saudara lihat silver queen, pasti kalau saudara ingat cerita saya, saudara pasti tertawa. Ini pasti nenek ini katanya. Jadi kalau ketemu orang pelit, susahnya minta ampun ini. Padahal seharusnya orang yang beriman adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak akan pernah sudi melihat pelayanan Tuhan terbengkalai. Mereka tidak pernah mengambil bagian. Amin itu. Iya, jangan seperti ada lagi.
Ada bapak itu punya mangga banyak, tapi tidak bagi-bagi tetangga. Iya dong. Kemudian tetangga itu tiap hari mencuri. Kok dia bangun kok buahnya sudah mulai habis dan punya mangga ini. Hanya dia tulisan kemudian dia tempel di pohon mangga itu. Walaupun aku tidak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat siapa yang mencuri. Iya. Besoknya dia bangun, dia lihat masih ada bahannya. Ternyata kurang juga. Ternyata katanya diganti. Kemudian dia baca. Walaupun Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus tidak kasih tahu saya yang mencuri kepada kau yang pelit seperti itu. Maka hati-hati. Orang yang berkemurahan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa itu? Maka Tuhan bilang apa? Lebih baik menerima daripada memberi? Saya terbalik bukan? Lebih baik apa? Ini layak jadi pendeta ini, saya harusnya jawab. Iya. Lebih baik memberi daripada menerima. Mengapa? Kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beriman adalah orang yang ketika dia sudah memberi banyak bagi Tuhan, tapi dia mengerti kasih Tuhan, maka dia mulai berpikir, seberapapun dia berikan, itu sangat kecil dibanding dengan pengorbanan Tuhan. Amin itu. Tetapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak beriman sama Tuhan, kalau dia kasih sedikit pun, dia sudah menganggap itu sudah banyak di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi beban di dalam hidupnya. Dan orang seperti ini adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita boleh melihat, mengapa Tuhan Yesus takjub dengan perwira ini. Oleh karena perwira ini tidak hanya mengasihi hambanya, tapi perwira ini memiliki hati yang berkemurahan. Amin itu. Sekali lagi jangan sampai ada tulisan di pohon mangga. Ataukah Tuhan tempel di situ? Tidak boleh. Tapi saya bersyukur jemaat ini adalah jemaat yang berkemurahan bagi Tuhan. Amin itu. Dan saya percaya gereja ini tidak akan berkekurangan karena ada orang-orang yang cinta akan Tuhan di tempat ini. Amin itu. Kok susah kan? Amin itu. Amin. Amin itu. Amin. 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 Saudara adalah tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Amin itu ya. Sekali lagi amin. 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 Sekali lagi tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Oke, ini hal yang kedua ya, yang membuat Tuhan Yesus takjub. Yang ketiga, yang membuat Tuhan Yesus takjub di sini. Mari kita boleh melihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika yang tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepadanya apa? Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak apa? Layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak apa? Untuk datang kepadamu. Stop di sini. Hal yang ketiga, yang membuat kehidupan perwira ini membuat Tuhan Yesus takjub. Tidak hanya kasihnya terhadap sesama, tidak hanya hatinya yang berkemurahan, membantu pelayanan gereja. Tetapi yang kedua, yang ketiga adalah dia memiliki kerendahan hati. Yuk, Jenderal Bintang 2 loh. Betul ya? Jenderal Bintang 2, Centurion. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus orang Yahudi atau Romawi? Orang Yahudi. Bagi orang Romawi, orang Yahudi itu di bawah. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia sapa Tuhan Yesus dengan apa? Kurios. Tuhan. Yahweh, Adonai. Yahweh. Aku tidak layak. Luar biasa. Di hadapan Tuhan, dia tidak layak. Rendah hati luar biasa. Seharusnya ketika Tuhan Yesus datang, dia sudah berdiri dan dia terima. Sini, tolong kau sembuhkan hambaku itu. Tolong cepat, sembuhkan. Apalagi orang Yahudi, betul ya? Itu mah perwiranya pendeta itu. Tapi dia tidak seperti itu. Dia bilang, Tuhan jangan. Aku nggak layak. Kerendahan hati luar biasa. Kerendahan hati luar biasa. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, apa itu rendah hati? Rendah hati adalah ketika kita menganggap sesama kita adalah bagian di dalam kehidupan kita dan kita menerima dia
sebagaimana manusia, sama seperti kita. Itulah kerendahan hati. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan kita satu lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga ketika yang tinggi turun menjadi rendah, sama seperti yang di bawah, baru kita bilang rendah hati. Tidak. Di hadapan Tuhan, ketika saya menghargai Dia, sebagaimana saya menghargai diri saya, maka itulah kerendahan hati. Orang ini sangat menghargai Tuhan Yesus dalam hidupnya. Rendah hati, sangat rendah hati. Maka mari kita boleh belajar. Karena Yesus sendiri pun rendah hati. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita bilang kita beriman, kita bertobat, kita terima Tuhan Yesus, tapi yang kita bawa ini kakak sudah ini kak, ini saya ini. Di mana Tuhan Yesus? Maka Yohanes katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak. Biarlah dia semakin besar, tapi aku semakin kecil. Maka kerendahan hati. Kalau jemaat kita semua punya kerendahan hati, saya percaya persekutuan kita tidak akan hancur. Amin itu. Kekeluargaan kita tidak akan hancur. Karena kita semua memiliki kerendahan hati untuk menerima satu dengan yang lain. Yang terakhir, kata terakhir adalah kata yang paling indah karena sudah selesai. Hal yang membuat Tuhan Yesus takjub. Mari kita baca ayat yang ke-7 dan ayat 8. 1, 2, 3. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku juga akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun pada hambaku kerjakanlah ini, maka ia pun apa? Mengerjakan ini. Maka hal yang keempat, yang membuat Tuhan Yesus takjub kepada orang ini, adalah dia meyakini kuasa firman Tuhan. Betul? Dia bilang apa? Tidak usah datang, aku nggak layak. Kenapa? Katakan saja sepatah kata, hambaku sembuh. Konsep ini adalah konsep berlawanan pada budaya pada saat itu. Di mana kalau seorang menderita sakit, tabib itu mau datang, harus tabib itu datang ke rumah, kemudian dia jamah yang sakit, maka kuasa daripada sang tabib akan mengalir kepada yang sakit. Maka yang sakit itu akan sembuh. Maka konsep perempuan yang mengalami pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Kenapa? Karena ini konsep-konsep pada saat itu. Kuasa itu akan mengalir melalui jubahnya dan masuk ke tubuhnya, dan di sana dia sembuh. Maka ketika Tuhan Yesus datang dengan konsep budaya, tapi pada saat itu, orang ini bilang apa? Nggak usah kau datang. Aku percaya perkataanmu, katamu, logiamu, firmanmu adalah firman yang berkuasa. Katakan saja, nggak usah banyak-banyak. Satu kata saja, pasti hambaku sembuh. Luar biasa imannya. Pertanyaan saya, masihkah kita meyakini kuasa ini? Masihkah kita meyakini kuasa firman? Bukankah kita belajar, dunia ini dicipta oleh firman, betul? Dunia ini ada oleh karena firman. Dunia ini ada oleh karena ditopang oleh firman itu sendiri. Masihkah kita meyakini kuasa itu? Orang ini punya keyakinan kuasa itu luar biasa. Maka satu hal yang indah yang perlu saya tekankan begini. Ketika kita punya keyakinan yang kokoh, itu menjadi senjata yang kuat bagi kita untuk menghancurkan setan. Kenapa? Karena setan berusaha untuk melemahkan keyakinan kita. Maka dalam Roma pasal 1 ayat 16 dibilang, aku punya keyakinan yang kokoh karena Injil. Betul ya? Siapa yang bilang? Paulus, aku punya keyakinan. Maka kalau kita tidak punya keyakinan yang kokoh atas firman, iblis mudah untuk menghancurkan kita. Karena iblis akan memasukkan kekhawatiran, kebimbangan, tawar hati, dan lain sebagainya, firman digeser. Tapi kalau firman memenuhi hidup kita, saya percaya kekhawatiran, kebimbangan, tawar hati, itu semuanya akan digeser. Dan kita akan berjalan dengan kepala tegak, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, saudara boleh melayani berapi-api. Mungkin saudara punya kegiatan pelayanan banyak. Saudara boleh berdoa 24 jam. Saudara mungkin penyembahan dengan nyanyian-nyanyian pujian dan bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara dan saya tidak punya keyakinan, itu semua tidak punya kekuatan apa-apa. Amin itu. Maka landasannya itu keyakinan. Akan apa? Firman Tuhan. Maka seringkali Tuhan bilang apa? Jadilah seperti iman
Imanmu, basic dari iman itu apa? Keyakinan, percaya. Maka apapun yang kita kerjakan tanpa keyakinan, itu adalah cara setan untuk menghancurkan kita dan mudah untuk menghancurkan kita. Maka mari kita boleh belajar satu hal, belajar dengan keyakinan. Dan orang ini memandang ke depan. Aku tahu ketika engkau berkata, maka hambaku yang di sana akan sembuh. Karena kuasa firman itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dia punya vision. Ketika dia nangkap firman, dia punya vision, dia punya keyakinan bahwa hamba dia sembuh. Saya mau katakan, firman akan membawa kita memiliki visi untuk melangkah dalam hidup ini. Kenapa? Alkitab katakan, kalau seorang pemimpin tidak punya visi, maka akan hancurlah bangsa itu. Kenapa visi itu penting? Visi itu sumbernya daripada firman itu sendiri. Kalau kita punya visi, visi itu menjadi tujuan kita. Visi itu menjadi penyemangat buat kita. Visi itu menjadi motivasi buat kita. Visi itu menjadi landasan buat kita. Maka kita tidak akan pernah statis dalam hidup ini. Tapi kita akan terus maju oleh karena kita punya firman yang sudah menjadi visi dalam setiap perjalanan hidup kita. Saya mau tanya buat kita, apakah dalam kehidupan kita sudah punya visi? Dan apakah visi itu menakjubkan Tuhan apa tidak? Perwira ini luar biasa. Dia bilang, tidak usah datang. Aku yakin firman-Mu ya dan amin. Kenapa? Firman itu mencipta. Firman itu memelihara. Firman itu menopang. Firman itu memulihkan. Dan ketika dia katakan saja sepatah kata, dia tahu hamba itu engkau yang ciptakan melalui firman. Hamba itu engkau ciptakan, engkau yang pelihara. Hamba itu engkau yang topang. Dan aku percaya hamba itu pun engkau pasti pulihkan. Amin itu. Karena firman ya dan amin. Kadang-kadang kita sudah punya firman, tapi kadang kita menganggap firman adalah hal yang biasa. Maka ditanya, sudah baca Alkitab seluruhnya? Sudah. Dari mana? Mulai dari Kejadian loncat, Wahyu selesai. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini adalah manual book hidup kita. Kalau kita tidak baca, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya kalahkan setan kalau dengan firman. Yesus kalahkan setan hanya dengan firman. Dan dia punya iman yang luar biasa. Pertanyaan saya bagi kita hari ini sebagai penutup. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Mari kita mengevaluasi setiap rencana hidup kita. Mari kita mulai mengevaluasi semua perjalanan hidup kita. Apakah dalam hidup kita ada minimal satu titik dalam hidup kita pernah Tuhan takjub akan kita apa tidak? Kasih kita, kemurahan kita dalam memberi, kerendahan hati kita, keyakinan akan firman itu. Apakah pernah ada dalam hati kita yang membuat Tuhan luar biasa? Kalau Tuhan Yesus itu orang Indonesia, dia akan berdiri begini. Dia lihat kita dan bilang, hebat ya, oh luar biasa, buset. Kenapa? Karena dia melihat iman yang besar ada di dalam hidup kita. Amin ya. Dan kita menjadi pribadi yang takjub di hadapan Tuhan. Jangan hanya bilang Tuhan bikin saya takjub, bikin saya takjub. Lama-lama lupa diri. Tapi Tuhan mau bilang, aku mau supaya engkau menakjubkanku. Menakjubkanku kalau engkau punya iman. Menakjubkanku kalau engkau punya kasih. Menakjubkanku kalau engkau berkemurahan. Menakjubkanku kalau engkau rendah hati. Menakjubkanku kalau engkau punya keyakinan akan firman Tuhan. Saya mau supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kita menjadi orang Kristen yang extraordinary, luar biasa, karena kita bisa menakjubkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.